teknik mental yang sudah berada di tingkat lumayan tinggi. Mereka lantas bertarung dengan sangat sengit. Terlihat Lindong meskipun masih pemula, ia mampu mengimbangi kecepatan dari Guyin. Sampai mereka saling mengadu teknik astral melalui duel udara, namun sayangnya tetap saja Guyin lebih unggul dan mampu menekan Lindong. Kembali ke pertarungan dunia nyata, Lindong mencoba melancarkan serangannya dengan beberapa aura jarum, tetapi dapat dengan mudahnya ditangkis yang memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Kini di puncak pertarungan, Lindong hanya mampu bertahan yang nampak semakin terdesak saja. Akan tetapi di ambang kekalahannya, Lindong teringat mengenai potongan kayu yang memiliki selubung energi mental tingkat tinggi. Lantas ia pun mencoba memanfaatkannya untuk menahan serangan mental dari Guyin. Melebihi ekspektasi, ternyata hal ini benar-benar efektif. Benda tersebut cukup kuat untuk menangkal energi mental tingkat tinggi. Bahkan selain menahan, kayu itu juga mampu menyerap serangan dari energi spiritual yang kemudian ditransfer masuk ke dalam tubuh Lindong. Dengan ini Lindong pun bisa membalikan keadaan. Guyin yang kekuatannya telah terkuras habis tak lagi mampu menahan serangan dari Lindong yang sudah meningkat berkali-kali lipat sehingga ia harus menerima kematiannya. Beberapa lama setelah pertarungan itu, orang-orang dari sekte Serigala Darah yang dipimpin oleh Wei Tong berniat balas dendam kepada klan Lin karena telah membunuh Guyin. Kakek Lindong mencoba menjelaskan bahwa Guyinlah yang bersalah karena telah ikut campur dan membantu ketua klan Le untuk menindas klannya. Ia pun kemudian menawarkan sebuah jalur damai dengan menanyakan apa yang perlu dilakukan agar Wei Tong bisa melupakan dendamnya tersebut. Wei Tong menjawab bahwa ia mau orang yang telah membunuh Guyin dan tabang permata milik klan Lin diserahkan kepadanya, serta seluruh orang dari klan Lin harus bersedia menjadi budaknya. Jelas kakek Lindong pun menolak hal itu sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Sayangnya Wei Tong yang telah mencapai tingkat Yuan level atas dengan mudah bisa mengalahkan kakek Lindong. Sampai akhirnya Lindong datang dan menyatakan akan mengalahkan Wei Tong seorang diri, mengingat dirinya lah yang harusnya bertanggung jawab atas kematian Guyin. Tanpa basa-basi, Wei Tong pun langsung melancarkan serangannya terlebih dahulu. Dengan lincah, Lindong memanfaatkan teknik jarum biru sebagai pinjakan untuk melayang. Beberapa tembakan anak panah dilancarkan untuk berusaha menjatuhkan Lindong, termasuk menggunakan anak panah yang dilapisi aura, namun bisa ia hindari dengan sangat mudah. Sampai akhirnya Lindong dengan penuh percaya diri menawarkan sebuah perjanjian, yaitu 3 bulan dari sekarang ia bersedia bertarung sampai mati dengan Wei Tong. Kesepakatannya, jika ia kalah maka ia siap menerima hukuman apapun, serta aset pabrik kayu milik klan Lin akan rela ia serahkan. Namun jika ia yang menang, maka masalah balas dendam Guyin akan dianggap selesai. Pada awalnya Wei Tong menolak karena sekarang saja ia bersama pasukannya sudah cukup untuk menaklukkan klan Lin. Namun setelah melihat kemarahan dari Si Oyen serta kemampuan Lindong yang bisa mengalahkan bahkan nyaris membunuh para kroco itu, akhirnya Wei Tong pun sepakat. Tetapi ia merasa kalau 3 bulan terlalu lama, sehingga ia ingin mempersingkatnya menjadi 2 bulan saja. Setelah kepergian dari orang-orang sekte Serigala Darah, ayah dan kakek Lindong nampak cemas dengan perjanjian tersebut yang menurut mereka terlalu beresiko karena mempertaruhkan klannya. Namun Lindong menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin, mengingat ialah yang memang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Ia lalu meminta izin untuk pergi ke ibu kota lebih awal demi lebih banyak menuntut seni ilmu bela diri di sana. Akan tetapi sebenarnya ia juga punya alasan yang ia rahasiakan, yaitu mencari cara untuk melatih batu rubah di tangannya agar bisa sepenuhnya ia kendalikan. Keesokan harinya, Lindong pun berpamitan dengan semuanya meskipun terlihat sang adik sebenarnya tak rela jika kakaknya pergi sendirian. Singkatnya, Lindong pun berangkat ke ibu kota dengan menunggangi seekor kuda. Setelah tiba di ibu kota, ia mendapatkan informasi kalau di sana akan ada pelelangan benda-benda antik yang digelar untuk para bangsawan. Lindong yang tertarik berniat menghadiri pelelangan tersebut dengan harapan bisa menemukan barang bagus yang bisa berguna nantinya. Bermodalkan dengan beberapa butir permata yang ia bawa, Lindong pun diubah penampilannya agar layak memasuki pelelangan yang dihadiri oleh para bangsawan tersebut.
Setibanya di sana, Lindong kembali bertemu dengan kakek Yanda yang diundang sebagai tamu serta ia juga melihat Yue yang datang bersama